Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas dari Bapak Syihabuddin Said MSc, yang mana di sini saya akan membaca ringkasan materi dari Bapak Dr. Syihabuddin Said ya. Adapun ringkasannya di bawah ini adalah, perkenalkan dulu, nama saya Marini ya. Di sini saya akan memaparkan ringkasan materi dari Bapak Syihabuddin ya. Nah, di sini pertama adalah mengenai teknik penyusunan buku sebagai bahan ajar. Yang mana di sini fungsi dari bahan ajar ada 3, yaitu bahan ajar dalam pembelajaran secara klasikal ya, kemudian bahan ajar secara individual, kemudian yang ketiganya adalah pembelajaran secara kelompok ya. Itu mengenai fungsi dari bahan ajar. Adapun karakteristik dari bahan ajar tersebut ya, di mana bahan ajar dapat membuat peserta didik mampu membelajarkan diri sendiri dengan bahan ajar yang dikembangkan ya. Kemudian bahan ajar harus kita buat dengan merumuskan tujuannya dilakukan secara jelas ya, baik sesuai dengan tujuan akhir maupun tujuan tersebut ya. Kemudian yang ketiga adalah bahan ajar yang kita buat adalah mempermudahkan peserta didik belajar ya secara tuntas dalam memberikan materi pembelajaran yang secara lebih spesifik ya dalam pelaksanaan kegiatannya. Jadi dalam karakteristik bahan ajar ada 3 tersebut sudah saya paparkan. Nah, kemudian adapun jenis-jenis bahan ya, bahan ajar. Nah, di sini ada pengelompokan bahan ajar berdasarkan jenisnya ya, yang bisa kita lakukan secara masing-masing ya. Nah, di sini ada 5 jenis bahan ajar menurut Heineck ya pada tahun 1990. Yang pertama adalah bahan ajar yang tidak diproyeksikan secara foto dan diagram, misalnya menggunakan proyektor ya. Nah, kemudian bahan ajar yang diproyeksikan seperti slide, film, strip, overhead, transparan ya. Nah, kemudian bahan ajar audio ya. Audio ini biasanya kita rekaman melalui suara ya. Kemudian dalam compact disc juga ya. Jadi bahan ajar seperti ini bisa kita buatkan di dalam sebuah compact disc ya. Nah, kemudian bahan ajar video ya, seperti video dan film. Kemudian bahan ajar melalui media komputer, misalnya komputer media interaction ataupun CMI, kemudian computer based multimedia ataupun hypermedia. Itu mengenai jenis-jenis bahan ajar ya. Nah, di sini berdasarkan sudut pandang menurut beberapa ahli dapat dibagikan menjadi 2 kelompok jenis bahan ajar, yaitu pertama jenis bahan ajar cetak yang mana bentuknya seperti buku, modul, handout, dan lembar kerja. Dan yang kedua adalah bahan ajar non cetak ya. Bahan ajar non cetak ini seperti bahan ajar yang kita kembangkan dari barang yang sederhana, kemudian bahan ajar secara diam dan display video, audio, dan overhead ya. Nah, teknik penyusunan bahan ajar ya. Teknik penyusunan bahan ajar antara lain yang harus kita perhatikan adalah 1, judul ya. Judulnya, kemudian isi materi yang kita paparkan harus berkompetensi dasar ya, sesuai dengan pokok yang kita capai sehingga peserta didik lebih mudah mengikuti proses pembelajarannya ya. Dan yang kedua, menyusun bahan ajar cetak ya. Ada 6 hal yang perlu kita perhatikan ya, itu. Nah, kemudian
Tujuan pengembangan bahan ajar ada dua di sini, yaitu bahan ajar yang didesain secara lengkap, memuat isi dan ilustrasi yang sangat menarik ya. Kemudian distimulasi kepada peserta didik ya, supaya bermanfaat sebagai sumber bahan belajar mereka ya. Dan yang kedua adalah bahan ajar harus dilengkapi dengan tujuan pembelajaran ataupun kompetensi yang akan dicapai. Nah, materi yang kita uraikan dalam kegiatan belajar ya harus sesuai. Kemudian ilustrasi medianya harus jelas, prosedur pembelajarannya juga harus teratur ya. Kemudian memberikan latihan yang dikerjakan pada setiap akhir perkuliahan ya, seperti tes formatif ya dengan kunci jawaban ataupun umpan balik ya. Nah, prinsip pengembangan bahan ajar yaitu ada 3 prinsip. Yang satu relevansi. Apa itu relevansi ya? Kesesuaian bahan ajar relevan memiliki keterkaitan dengan pencapaian CP-nya. Dan yang kedua konsistensi ya, yaitu keejaannya, yang mana bahan ajar harus kita kuasai ya, sehingga mereka bisa menguasai bahan ajar yang kita ajarkan ya. Edukasi ya, edukasi ini artinya kecukupan ya, cukup dalam memadai membantu mahasiswa menguasai pencapaian pelajaran yang diajarkan. Bahan ajar tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak ya. Nah, di sini mengembangkan evaluasi penilaian ya. Penilaian adalah mengambil suatu keputusan terhadap suatu ukuran baik buruknya ya. Penilaian bersifat kualitatif ya. Kemudian penilaian terhadap ajar sangat penting untuk memperbaiki kualitas bahan ajar tersebut ya. Yang ketiga adalah penilaian yang keempat penilaian terhadap proses pembelajaran ya. Adapun beberapa aspek penting yang harus dinilai dalam bahan ajar, yaitu pertama materi atau isi, penyajian materinya, keterbacaan, teks, wacana, dan kebahasaannya ya. Nah, validasi dalam kelayakan bahan ajar yang dikembangkan dilakukan dengan cara 1. Uji coba keterbacaan, kemudian penilaian bahan ajar secara keseluruhan, uji terhadap skor hasil belajar ya. Jadi itu saja ringkasan yang saya buat sesuai dengan materi yang dipaparkan oleh Bapak Syihabuddin Said ya. Apabila dalam penjelasan saya kurang jelas ataupun kurang berkenan, saya mohon maaf ya. Akhir kata saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.